Halo adik-adik. Halo. Wait. Ini sudah betul ya kelas tujuh besar? Iya, Pak. Besar jadwal itu. Iya, Pak. Yang punya siapa di sini ikut kelas? Saya Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, terus kayak saya bilang begitu. Iya, Pak. Semuanya siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Doa. Oke. Bagaimana kabarnya teman? Baik aja kan? Alhamdulillah, ya, Pak. Alhamdulillah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Syarif. Saya merupakan dosen ini akan memberi kalian menjadi kegiatan belajar kalian kepada pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ketimpangan sosial. Ada yang tahu itu ketimpangan atau ada yang pernah dengar itu soal ketimpangan? Ada yang pernah? Oke, silakan. Timbangan itu bisa didefinisikan sebagai kesenjangan. Senjangan. Oke. Ada yang mau kamera lain? Dan senjangan itu apa? Saya, Pak. Ya, oke. Pada dia. Menurut saya ketimpangan itu yaitu ketidakseimbangan yang ada di sebuah masyarakat. Oke, bagus. Jadi ketimpangan itu adalah ketidaksetaraan ya atau ketidakseimbangan antara individu atau kelompok atau individu dan masyarakat yang lain. Oke. Oke, saya lupa ya kalau di absen. Kalinya kalau kita absen dulu ya sebelum memastikan bahwa kita semua bisa di sini ada semua. Oke, yang pertama Malaysia. Ada, Pak. Oke. Menyati. Ada, Pak. Semua. Ada, Pak. Sulbarski. Ada, Pak. Sulistiawati. Ada, Pak. Nadia Salam. Ada, Pak. Ini Kalisa. Ada, Pak. Oke, semangat semua ya. Selamat dari sini. Ya, Pak. Ketimpangan. Ketimpangan itu bisa disebutkan juga sebagai hambatan dalam melakukan aktivitas masyarakat, baik itu dalam segi distribusi, kekayaan, sumber daya yang bisa dibutuhkan. Untuk lebih lengkapnya, saya akan memaparkan PPT yang telah saya buat berdasarkan materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke. Ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah suatu ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan yang pada mengacu itu pada distribusi kekayaan dan kemiskinan sumber daya manusia yang dibutuhkan, baik pada individu dan masyarakat dan juga kelompok. Ketimpangan sosial pada teman kali ini kita akan memahaminya secara dampak dan penyebabnya. Dampaknya dan penyebabnya itu kita akan bahas pada pertengahan dia. Pertama kali ini kita masuk pendahuluannya. Definisi ketimpangan sosial. Sebelumnya tahu ketimpangan sosial itu apa? Tidak tahu. Oke, kalau tidak tahu mungkin saya bisa jelaskan dulu ya. Iya. Ketimpangan sosial mengacu pada ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan, kekuasaan, kesempatan, dan sumber daya di antara individu dan kelompok dalam suatu hal masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendapatan, pendidikan, akses kesehatan, dan status sosial. Ada yang mau menambahkan ketimpangan sosial itu apa?
atau ada yang pernah ada di dalam kehidupan sosial? Ada? Tidak ya. Itu karena saya di pentingnya memahami ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kenapa kita harus memahami atau menjadikan isu ketimpangan sosial sebagai dasar penting dalam masyarakat? Karena dalam masyarakat itu selalu adanya namanya melakukan aktivitas dalam keseharian, baik dalam pendapatan atau kesempatan atau dalam kekayaan dan kemiskinan. Ketimpangan sosial juga bisa kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ada yang tidak seimbangan antara masyarakat kaya dan miskin. Pastinya ada hal yang berbeda di situ, baik dalam segi ekonomi, politik, dan budaya. Pada selanjutnya, dampak yang ditimbulkan oleh ketimpangan, yaitu yang pertama ketidakadilan akses terhadap sumber daya, yang kedua peningkatan kesenjangan ekonomi, yang ketiga itu ketegangan sosial dan konflik. Ini kita bahas yang pertama dulu ya, ketidakadilan akses terhadap sumber daya. Ada yang tahu itu mengenai apa yang dimaksud dengan sumber daya? Sumber daya manusia atau sumber daya apa itu? Pendapatan, oke, bagus. Dan itu ada lagi mengenai apa itu sumber daya? Ketidakadilan akses terhadap sumber daya itu bisa kita dapati dalam daerah seperti kita ya. Sumber daya yang dibutuhkan itu setiap masyarakat itu dalam halnya tidak begitu. Ada yang bisa mendapatkan lebih, ada juga yang mendapatkan yang kurang begitu. Yang lebih, contohnya itu seperti kita mendapatkan pendapatan gaji ataupun pendapatan mengenai lokasi-lokasi tertentu itu pastinya beda ya. Dan terhadap juga ada juga namanya keperluan yang didapatkan, kita bisa menyebabkan kemiskinan di antara masyarakat. Yang kedua, peningkatan kesenjangan ekonomi. Ekonomi identiknya dalam penjualan atau perdagangan yang terjadi dalam situasi masyarakat, baik itu dalam daerah yang perkotaan ataupun pedesaan, pasti akan mengalami kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi bisa disebabkan oleh tidak sesuainya perdagangan yang ada pada dalam suatu hal masyarakat, seperti pasar ataupun media supermarket itu kan pasti beda. Ketiga, ketegangan sosial dan konflik. Ketegangan sosial dan konflik itu mengacu pada terjadinya biasanya hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak setara oleh individu atau kelompok ataupun kelompok dan kelompok yang bisa menyebabkan konflik. Dan itulah yang kita bisa dapatkan dalam dampak yang ada terjadi pada ketimpangan. Okay, next, penyebab ketimpangan sosial. Ada 3 ya penyebabnya, yaitu faktor ekonomi, yang kedua itu faktor politik, dan yang ketiga itu faktor budaya. Nah, solusi untuk mengurangi ketimpangan sosial atau upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ketimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat kita ataupun daerah kita gitu. Yang pertama itu meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Tahu tuh kenapa pada itu ada sekolah-sekolah swasta, ada negeri biasa? Karena sekolah swasta itu meningkatkan pada data tertentu. Contohnya seperti daripada yang pedalaman gitu, ada dasar sekolah swasta begitu. Itu meningkatkan akses pendidikan untuk pelatihan. Berarti orang atau mahasiswa untuk memahami mengenai apa itu materi tentang ketimpangan atau produksi itu untuk menghadapi ketimpangan sosial. Yang kedua itu mengurangi kesenjangan ekonomi melalui kebijakan dan distribusi. Yang ketiga itu menambah partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat. Next. Nah,
sekian banyaknya tadi saya jelaskan mengenai yang mengalami dampak dan penyebab oleh ketimpangan sosial itu kita bisa menarik kesimpulan. Itu mengenai memahami dampak dan penyebab ketimpangan sosial penting dalam upaya mencapai masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan dengan mengetahui faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Kita dapat mencari solusi yang tepat untuk bermain sejarah sosial dan mempromosikan keadilan serta kesetaraan dalam masyarakat. Oke. Selebihnya ada yang mau ditanyakan sebelum saya memberikan tugas kelompok? Ada? Ya. Bagaimana maksud saya solusi apa yang bisa diberikan untuk mengurangi atau mengatasi ketimpangan sosial yang masih menghindari kita dari masyarakat. Oke. Upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ketimpangan sosial yang ada kita ya. Ada beberapa upayanya, tapi tidak banyak saya jelaskannya karena itu kalau boleh dijelaskan lengkapnya kita bisa dapatkan di buku atau di artikel tertentu di Google ya. Upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial yang melibatkan kebijakan dan inovasi sosial yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan, kekayaan, akses pelayanan dasar dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk masyarakat yang adil. Yang adil dalam artinya itu baik untuk kaya atau miskin itu dalam pandangan itu tetap sama, tidak ada perbedaan. Ya kalau yang kaya ya kalau miskin ya miskin. Begitu kalau yang kecil begitu kan. Ya saya paham kan? Mungkin saya bisa dibagikan kelompok ya. Di sini ada kelompok ini. Saya bisa bagi dengan dua kelompok. Ya, dua ya. Oke. Pada tugas kali ini yang adik-adik akan kerjakan itu memecahkan apa itu mengenai ketimpangan sosial. Yang seperti yang saya jelaskan, ada dampak dan ada penyebabnya. Ada yang bisa siapa yang juga itu sama-sama membahas mengenai apa saja penyebab yang terjadi ketimpangan sosial dan pada akhir dapat kalian begitu. Dan apa juga dampaknya bisa apa yang dapat bisa dikenakan ketimpangan sosial berdasarkan pada daerah kalian. Oke? Semuanya pada pertemuan minggu depan nanti kita akan bahas tugasnya bersama ya. Ya, Pak. Mungkin saya tutup ya pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa saya tutup dari dia. Ya, Pak. Sebenarnya saya tidak bisa menjelaskan seperti yang pada pertemuan kali ya. Cuma yang berikutnya mau memaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Ya, Pak.